Yang sebenarnya Wali Songo itu hanyalah nama suatu wadah atau mubalik atau majelis di zaman sekarang, seperti apa yang disebutkan dalam sebuah kitab Kanzul Ulum Ibnul Batutah, dan penulisnya dilanjutkan oleh Syekh Maulana Maghrubi. Majelis atau mubalik Wali Songo pernah melakukan sidang 3 kali, yaitu 1. Tahun 1404 adalah 9 wali. 2. Tahun 1436 Masehi masuk 3 wali menggantikan wali yang wafat. 3. Tahun 1463 Masehi masuk lagi 4 wali menggantikan wali yang wafat atau pergi. Pada tahun 1466 Wali Songo melakukan sidang lagi dan membahas Syekh Siti Jenar dan meninggalnya 2 orang wali, yaitu Maulana Muhammad Maghrubi, dan masuknya 2 orang wali menjadi Wali Songo. Wali Songo periode pertama. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad I, beliau mengirim 9 wali yang berilmu tinggi dan mempunyai karomah ke Pulau Jawa pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi. Para ulama itu mempunyai keahlian masing-masing. Ada ahli pengobatan, ahli tumbal, dan pertanian. Di antaranya 1. Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki, ahli tata negara dan dakwah agama, dan ditugaskan di Jawa bagian timur, dan wafat tahun 1914 Masehi. Makamnya ada di Gresik, Jawa Timur. 2. Maulana Ishaq Samarkandi atau Asmarankan, Bukhara, Rusia. Beliau ahli pengobatan, makamnya ada di Pasai. Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir, ahli dakwah, makamnya ada di Troloyo, Mojokerto. Maulana Muhammad Al-Maghrubi, ahli dakwah dari Maroko, wafat 1465 Masehi, makamnya di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Maulana Malik Israel, ahli ilmu negara dari Turki, wafat 1435 Masehi, makamnya di Gunung Santri, Jawa Barat. Maulana Hasanuddin dari Palestina, ahli dakwah, wafat 1462 Masehi, makamnya di sebelah Masjid Banten Lama. Maulana Alayuddin dari Palestina, ahli dakwah, wafatnya 1462 Masehi, makamnya di Masjid Banten Lama. Syekh Subakir, ahli tumbal, banyak tempat yang ditumbal Syekh Subakir di tanah Jawa. Setelah tugasnya selesai, beliau kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi. Periode kedua, masuknya 3 orang wali menggantikan wali yang wafat. Raden Ahmad Ali rahmatullah datang ke Pulau Jawa pada tahun
1421. Beliau menggantikan Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 Masehi. Raden Rahmat berasal dari Cempaka, Muang Thai Selatan. 2. Syed Jafar Shodiq dari Palestina, datang ke Pulau Jawa tahun 1436 Masehi, menggantikan Malik Israel yang wafat tahun 1435 Masehi. Beliau tinggal di Kudus dan dikenal sebagai Sunan Kudus. 3. Syarif Hidayatullah dari Palestina, datang ke Jawa tahun 1436 Masehi, menggantikan Maulana Malik Akbar yang wafat tahun 1435. Sedangkan Wali Songo yang kedua diadakan di Surabaya. Para wali kemudian membagi tugas sesuai dengan keahlian masing-masing dan berdakwah di daerah yang sudah mereka sepakati. Sunan Ampel, Maulana Ishaq dan Maulana Jumadil Kubro bertugas di Jawa Timur. Sunan Kudus, Syekh Subakir dan Maulana Al-Makhrubi bertugas di Jawa Tengah. Sedangkan Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin dan Maulana Al-Alayuddin di Jawa Barat. Periode yang ketiga, pada tahun 1463 masuklah 4 orang anggota wali Songo, yaitu 1. Raden Paku atau Syekh Maulana Ainul Yakin dari Blambangan, Jawa Timur. Beliau putra Syekh Maulana Ishaq dengan putri Dewi Sekardadu atau Dewi Kasihan, dan sekarang dikenal dengan nama Sunan Giri. 2. Raden Said dari Tuban, Jawa Timur, putra Adipati Wilatikta Tuban. Sunan Kalijaga menggantikan Syekh Subakir yang pulang ke Persia. 3. Raden Makdum Ibrahim dari Ampel Denta, Surabaya. Beliau putra Sunan Ampel, Surabaya, menggantikan Maulana Hasanuddin yang wafat tahun 1462. Nah, sidang yang ketiga ini berlangsung di Ampel Denta, Surabaya. Periode yang keempat, tahun 1466 Masehi, diangkat 2 wali lagi menggantikan 2 wali yang wafat, yaitu 1. Raden Hasan atau Raden Fatah. Raden Fatah murid Sunan Ampel. Beliau putra Raja Brawijaya Majapahit, kemudian menjadi raja di Demak Bintoro. 2. Fatullah Khan, putra Sunan Gunung Jati. Beliau dipilih sebagai anggota Wali Songo menggantikan ayah yang telah berusia lanjut. Periode yang kelima, masuklah Sunan Muria atau Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga, menggantikan Syekh Siti Jenar yang wafat tahun atau sejak Lemah Abang atau Syekh Lemah Abang. Nah pemirsa, begitulah sekelumit sejarah yang bisa saya sampaikan, dan hingga saat ini yang dikenal masyarakat dengan sebutan Wali Songo yang berjumlah 9 orang dengan nama-nama sebagai berikut: Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati. 9 wali inilah yang dikenal masyarakat pada umumnya hingga saat ini, dan makamnya pun ramai diziarahi oleh para penziarah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat para pemirsa, dan juga jangan lupa kalau berziarah mampir juga ke makam-makam para pendahulunya.
yang sebagian ada di sekitar makam tersebut. Sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.